Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semi Safira Safar, NPM 094124111066, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam sejarahnya hingga menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak abad ke-7 sudah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara, terutama dalam perdagangan dan komunikasi antar suku bangsa. Bukti sejarah menunjukkan bahwa bahasa Melayu digunakan dalam prasasti-prasasti kuno seperti Prasasti Keduka Bukit 683 Masehi dan Prasasti Talam Tuo 684 Masehi. Kemudian Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Peran bahasa Melayu semakin kuat hingga puncaknya pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa bersejarah ini, para pemuda Indonesia mengikrar Sumpah Pemuda yang salah satu bunyinya, "Kami berbahasa satu bahasa Indonesia." Sejak saat itu, bahasa Indonesia diakui sebagai simbol persatuan bangsa, mengatasi keberagaman suku dan bahasa di daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, Proklamasi Kemerdekaan 1945, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia terbagi atas dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat pemersatu berbagai suku dan budaya. Kemudian, identitas nasional yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Kemudian, alat komunikasi antar daerah di seluruh Indonesia. Dan terakhir, sebagai budaya dan memperkuat dan mempertahankan kebudayaan Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi yang pertama ada administrasi pemerintahan seperti dalam dokumen resmi negara. Kemudian pendidikan digunakan sebagai bahasa pengantar sekolah dan perguruan tinggi. Hukum dalam peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana penyebaran ilmu di berbagai bidang. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia di era modern atau di era globalisasi saat ini. Bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Bahasa Indonesia juga mulai dikenal di dunia internasional dengan banyak universitas di luar negeri yang menawarkan program studi bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam dunia pendidikan, media, maupun komunikasi sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.